Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Erni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, alhamdulillah. Sekarang Ibu lagi ada di mana? Ya, saat ini saya lagi di rumah, Bu. Kebetulan saya baru nyampe dari sekolah tengah seharian dan saat ini alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Ibu. Oh ya, alhamdulillah ya. Kira-kira dengan pertemuan kita ini, seperti yang pernah Ibu katakan, Ibu ingin bercerita dengan saya. Saya juga penasaran apa yang Ibu ingin ceritakan. Insya Allah saya bisa apa ya, mendengarkan dengan baik ya. Kira-kira dari pertemuan kita ini, apa tujuan Ibu ke depannya? Ya, saya ingin mencari solusi permasalahan saya terkait dengan ini sebetulnya agak pribadi ya, tetapi saya ingin sharing dengan Ibu. Ini terkait dengan anak saya yang tidak mau sekolah, seperti itu. Seperti itu. Tadi Ibu bercerita anak Ibu yang tidak ingin sekolah. Kira-kira kenapa anak Ibu, alasannya kenapa dia tidak ingin sekolah? Nah, anak saya tidak ingin sekolah itu karena kebetulan saya sudah tanya ke anak saya, kenapa dia tidak ingin sekolah. Katanya dia tidak ingin pulang lama, ya. Karena berhubung sebelumnya dia ada di PAUD, tetapi di TK itu ini pulangnya lama jam 12, jadi dia tidak ingin masuk di TK itu. Mama saya izin sebentar, saya anak sudah batari, astagfirullahaladzim. Ya, mohon maaf bisa diulangi kembali pertanyaan dari Ibu Pravita? Iya, tadi kan Ibu mengatakan bahwa anak Ibu ini tidak ingin lagi atau tidak mau untuk sekolah. Apakah Ibu sudah menanyakan kenapa dia tidak ingin sekolah seperti itu? Ya, saya sudah menanyakan ke anak saya dia kenapa tidak mau sekolah. Itu saya sudah cek langsung, ternyata alasannya adalah dia tidak ingin, dia katanya malas untuk masuk karena pulangnya jam 12. Menurut dia itu terlalu lama, seperti itu. Jadi kira-kira dengan dia sudah bercerita bahwa dia tidak mau sekolah, alasannya eh, karena di sekolah yang baru ya, di sekolah karena sebelumnya dia ibu tadi mengatakan dia sekolahnya pertama di PAUD, lalu Ya, dipindahkan ke TK. Mungkin karena TK ini tadi diceritakan bahwa TK ini pulangnya jam 12 ya. Tadi kan ibu mengatakan bahwa anak ibu itu dari PAUD dipindahkan ke TK. Alasannya tidak ingin sekolah karena di TK ini pulangnya jam 12. Ya kan? Iya. Nah, kira-kira apa solusi yang ingin ibu capai agar anak ibu ini mau lagi sekolah seperti itu? ya, alhamdulillah untuk membujuk anak saya untuk mau sekolah itu, saya sudah berusaha untuk memberikan dia mainan, beberapa macam mainan, dan itu saya bawa di sekolah. Karena mengingat saya lihat salah satu eh, apa namanya yang membuat dia tidak ingin sekolah karena di sekolah TK itu sudah tidak ada mainan. Nah, jadi saya mengambil solusi, saya membelikan dia beberapa mainan dan saya bawakan itu ke sekolah. Biar dia jenuh, eh, dia ada mainan untuk mengalihkan kebosanan dia dalam kelas, begitu Bu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau ibu kan tadi sudah menceritakan ibu sudah membelikan mainan dan apakah hal itu bisa bertahan? Eh, Begini Karena Bu, kan tadi ibu mengatakan
namanya anak-anak pasti jenuh itu ada, yang Ibu katakan tadi. Jadi kira-kira dengan alternatif Ibu telah membelikan dia mainan, bagaimana setelah itu? Ya, alhamdulillah ada beberapa kemajuan yang saya lihat, tetapi itu tidak bertahan lama, ya, karena kembali anak saya mungkin bosan ya dengan apa namanya dengan strategi yang saya lakukan. Saya membelikan mainan, tetapi itu tidak bertahan lama karena mengingat setelah dia bermain. Mungkin ya anak saya ini tidak terbiasa dengan suara-suara bising, terlalu ribut, mengingat di TK sekolah baru itu terlalu banyak siswanya, tetapi gurunya hanya satu. Jadi terlihat guru itu tidak mampu mengatasi keributan yang terjadi di dalam kelas, dan anak saya tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Jadi untuk mainan-mainan itu tidak berhasil ya, berhasil hanya sementara, tetapi tidak berlanjut untuk seterusnya. Seperti itu, Bu. Kira-kira karena Ibu juga sudah eh, mencapai itu semua, apa ada strategi lain yang Ibu lakukan agar anak ini mau sekolah lagi atau seperti apa? Ya, strategi yang saya lakukan berhubung ya saya tidak banyak waktu untuk menjaga anak ini, kemudian saya eh, mencari orang lain untuk menggantikan saya, karena sesungguhnya bagian dari kendala saya itu adalah saya tidak bisa berbagi waktu untuk menjaga anak saya di sekolah, dan saya juga harus ke sekolah saya begitu. Jadi saya punya alternatif untuk mencari apa namanya mencari orang lain untuk menjaga, tetapi dia tetap bersikeras untuk tidak mau sekolah ya. Jadi saya juga sebagai seorang ibu tidak memaksakan kehendak saya, karena mengingat melihat keadaan anak saya yang tidak suka, kemudian dari segi usia saya lihat anak ini masih mungkin dari segi mentalnya masih kurang siap ya. Jadi jalan satu-satunya yang saya tempuh adalah saya menerima keinginan daripada anak saya untuk tidak mau lagi ke sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan anak ini saya akan apa namanya antar kembali ke sekolah sebelumnya di PAUD begitu. Ya, jadi dari saya sudah mendengarkan cerita Ibu dan rencana Ibu, kira-kira apa yang Ibu prioritaskan sebenarnya dari yang Ibu sudah ceritakan tadi? Yang paling prioritas kira-kira menurut Ibu? Ya, yang paling prioritas itu adalah yang pertama saya mementingkan kepentingan anak saya untuk masa depannya. Nah, dalam masa depan ini tidak berarti saya harus memaksakan kehendak sebagai ibu untuk menyekolahkan dia di TK. Nah, menjadi pintar juga tidak harus dengan sekolah ya, tetapi saya lebih banyak harus mempertimbangkan keadaan anak saya, begitu kebutuhan anak saya. Untuk apa saya harus memaksakan kehendak saya sementara anak saya tersiksa di sekolah yang baru. Jadi lebih baik hal yang saya tempuh adalah dengan menuruti keinginan anak saya. Saya melihat bahwa dia lebih nyaman di rumah daripada di sekolah. Jadi itu yang prioritas yang saya capai seperti itu, Bu. Alhamdulillah, saya rasa Ibu sudah mengetahui apa yang akan Ibu laksanakan ke depannya. Kira-kira siapa saja dari yang Ibu sudah ceritakan, siapa saja yang dapat membantu membantu Ibu untuk melaksanakan semua keinginan, semua rencana yang Ibu akan laksanakan. Ya, alhamdulillah yang saya libatkan dan yang dapat membantu saya untuk mengambil keputusan ini adalah yang pertama tidak lari dari keluarga ya, Ya, terutama ayah dari anak saya atau suami saya.
Kemudian yang kedua adalah ibu saya sendiri atau neneknya ya, karena setelah saya ke sekolah, saya menitipkan anak saya ini dengan neneknya begitu. Jadi tentunya yang sangat saya libatkan di sini adalah keluarga, ya keluarga terutama suami dan orang tua saya seperti itu. Alhamdulillah mereka memahami apa yang menjadi keputusan saya, meskipun ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, tapi saya tidak memperdulikan itu karena saya lebih mengutamakan kenyamanan, kenyamanan dan apa namanya kebaikan mental anak saya. Dimana kalau saya akan memaksakan kehendak ingin menyekolahkan, tetapi di suasana di sana tidak mendukung, mengingat beberapa anak yang memiliki karakter yang super aktif dan anak saya tidak cocok di tempat itu, maka saya harus menerima kenyataan itu dan lebih baik seperti itu daripada anak saya dipaksakan begitu. Dan alhamdulillah keluarga saya juga setuju dan begitu memahami keputusan yang saya ambil seperti itu. Alhamdulillah, saya rasa dari penjelasan Ibu, banyak sekali orang-orang terdekat Ibu yang sangat menyayangi Ibu dan juga anak Ibu dan sangat mendukung apapun keputusan yang Ibu ambil. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu saat ini? Ya, Setelah menceritakan semuanya, bagaimana apa yang Ibu rasakan? ya, alhamdulillah pertemuan ini sangat luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur bertemu dengan Ibu, teman baik saya yang sudah lama kita saling berteman baik, sudah saling berbagi banyak hal yang kita sudah ceritakan dan sampai saat ini alhamdulillah saya ketemu lagi dengan Ibu dan bisa berbagi kembali dengan masalah yang lain dan alhamdulillah dengan pertemuan ini saya begitu senang dan lega karena bisa mengeluarkan apa yang saya alami, saya pendam, dan saya bisa dengan berkat berdiskusi, tanya jawab dengan Ibu, saya bisa menemukan solusi saya untuk kepentingan masa depan anak saya gitu. Jadi alhamdulillah saya sangat senang dan luar biasa pertemuan kita pada hari ini. Dan terakhir yang ingin saya tanyakan, dari sudah bercerita, di hati itu sudah tidak ada lagi yang mengganjal? Kalau masih ada bisa silahkan. Alhamdulillah Bu, sangat bersyukur sekali sudah tidak ada lagi yang saya rasakan. Saya sudah, artinya beban saya sudah ringan ya, karena begitu banyak yang sudah saya ceritakan ke Ibu, dan alhamdulillah Ibu merespon dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai dan lega rasanya ketika semua masalah ini saya sudah ceritakan dengan Ibu. Oke, insya Allah di lain waktu saya ingin mendengar progresnya ke depan ya tentang anak Ibu. Insya Allah ke depannya anak Ibu akan jadi lebih baik lagi ya. Dan pertemuan kita pada hari ini sudah bisa kita tutup. Ya, bisa Bu. Oke, semoga ke depannya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.